Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, perkenalkan nama saya Rodiatul Uma, saya dari kelas KPJ. Di sini saya akan membahas tentang peran mahasiswa dalam peristiwa reformasi 1998. Sebelumnya, kalian tahu nggak sih reformasi itu apa? Kamu nanya. Reformasi adalah tanda berakhirnya rezim Soeharto setelah menjabat sebagai Presiden Indonesia selama 32 tahun. 32 tahun. Reformasi sendiri dimulai pada 1998 setelah Soeharto mundur dari jabatannya pada 21 Mei 1998 dan digantikan oleh B.J. Habibie. Proses lengsernya Soeharto sendiri tidak lepas dari peran mahasiswa pada masa Orde Baru yang berlanjut hingga era reformasi. Lantas, bagaimana peran mahasiswa dalam peristiwa reformasi 1998? Pada 1997, Indonesia dilanda krisis moneter yang cukup hebat dan berkembang menjadi masalah ekonomi yang sangat serius. Alhasil, masyarakat semakin tidak puas dengan pemerintah dan kemudian memicu terjadinya aksi demonstrasi besar-besaran yang dilakukan oleh mahasiswa di berbagai wilayah Indonesia. Puncaknya dari pergerakan mahasiswa pada masa reformasi adalah saat sekitar 15.000 mahasiswa yang menuntut pengunduran diri Soeharto mengambil alih gedung DPR MPR yang membuat politik nasional lumpuh. Posisi Presiden Soeharto pun semakin terdesak akibat aksi demonstrasi besar-besaran yang dilakukan oleh mahasiswa. Akhirnya, pada 21 Mei 1998, Soeharto secara resmi menyatakan berhenti menjabat sebagai Presiden Indonesia di Istana Merdeka. Pemerintahan Orde Baru pun resmi berakhir dan digantikan era reformasi yang dipimpin oleh B.J. Habibie. Setelah Soeharto lengser, sejumlah mahasiswa dan rakyat menuntut adanya reformasi dalam sistem pemerintahan Indonesia. Dalam gerakannya, Indonesia menyampaikan beberapa tuntutan reformasi yang disebut sebagai 6 agenda reformasi 1998. Berikut ini adalah beberapa hal yang dicanangkan oleh mahasiswa untuk melaksanakan reformasi tahun 1998 yang tertuang dalam 6 agenda reformasi. Yang pertama, mengadili Soeharto dan para pengikutnya. Yang kedua, melakukan amandemen Undang-Undang Dasar 1945. Yang ketiga, melakukan otonomi daerah yang seluas-luasnya. Yang keempat, menghapus dui fungsi ABRI. Yang kelima, menghapus korupsi, kolusi, dan nepotisme atau KKN. Yang keenam, menegakkan supremasi hukum. Gerakan mahasiswa 1998 adalah pemberontakan intelektual yang paling dramatis dan otentik dalam sejarah Indonesia karena mahasiswa mampu mematahkan mitologi politik bahwa gerakan mahasiswa adalah aliran bahkan dukungan militer yang pernah terjadi pada tahun 1966. Era reformasi mahasiswa mengambil peran yang sangat besar sejak awal terjadinya perubahan hingga pengawalan terhadap perubahan dalam masyarakat akibat reformasi. Gerakan mahasiswa masih tetap berpikir kritis dan memberikan pernyataan sikap terhadap kinerja pemerintah serta kebijakan-kebijakannya. Saat ini peran mahasiswa untuk terus mengawal reformasi masih berjalan. Mahasiswa merupakan pelopor perubahan. Dari gerakan mahasiswa lah perubahan tercipta. Mahasiswa merupakan tokoh intelektual dalam masyarakat dan pro pada rakyat. Sebagai tokoh intelektual, mahasiswa dalam pergerakannya tidaklah melepaskan karakter kritis dan ilmiah. Seluruh gerakan mahasiswa diawali dengan diskusi-diskusi mendalam tentang suatu kondisi dan situasi yang terjadi dalam masyarakat. Forum-forum diskusi inilah yang merupakan pusat studi dan riset mahasiswa sebelum direncanakan strategi aksi dan gerakannya. Dengan demikian, ketika gerakan dan aksi dilakukan, maka akan penuh mendapat dukungan dari masyarakat secara penuh. Mahasiswa sebagai tokoh intelektual bukan hanya lewat aksi demonstrasi dan pernyataan sikap saja. Mahasiswa dalam ranah ilmiahnya tetap melaksanakan riset dan studi untuk membantu menyelesaikan persoalan masyarakat dalam bidang ekonomi, iptek, sosial, hukum, pertanian, dan lainnya. Mahasiswa terus secara bertanggung jawab belajar untuk mempersiapkan dirinya menjadi pemimpin, sekaligus menjadikan kampus sebagai wadah untuk meneliti dan melakukan dialektika intelektual untuk memecahkan permasalahan dalam masyarakat. Gerakan mahasiswa merupakan wujud kecerdasan masyarakat. Untuk itu, mahasiswa harus terus memberikan kontribusi pemikiran dan tindakan dalam membantu masyarakat, karena ia merupakan bagian dari masyarakat. Jika mahasiswa kehilangan intelektualitasnya dan keberanian dalam membela dan mewujudkan cita-cita bangsa Indonesia, maka nasib bangsa Indonesia tidak akan jelas dan rakyat akan menjadi korban dari runtuhnya intelektualitas dan idealisme mahasiswa. Sekian penjelasan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.